Tema 1 yaitu tentang keluarga awal kehidupan dengan sebab keberadaan diri dan keluarga. Tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga berdasarkan pengamatan di lingkungannya sendiri. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar wilayah. Yang ketiga, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, apakah kalian sudah bisa melakukan kegiatan menyapu setiap hari? Atau semisalnya, membantu kedua orang tua ketika sedang membersihkan rumah? Atau mencuci piring? Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut yang dikerjakan kalian secara berulang kali ini dapat menjadi suatu kebiasaan. Jadi, aktivitas yang dilakukan tersebut menjadi kebiasaan dan tentunya kita tahu kebiasaan setiap orang pasti berbeda-beda. Misalnya, salah satu contohnya teman-teman kalian yang tinggal bersama keluarga di rumah susun atau kompleks perumahan, atau mungkin pemukiman padat penduduk, dan mungkin juga di pedesaan. Dapat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pastinya. Jadi di pedesaan senang membantu orang tuanya membajak sawah, lalu di perumahan lebih senang bermain dengan teman sebayangnya di lapangan kompleks, dan lain sebagainya. Nah, berarti dari sini kita ketahui bahwa ternyata lingkungan atau ruang dapat mempengaruhi kebiasaan dari seseorang. Nah, lingkungan tadi bisa kita sebut dengan keluarga. Jadi, keluarga tempat kita tinggal bersama merupakan agen komunikasi dan interaksi sosial pertama dalam tumbuh kembang manusia. Sosialisasi mencakup proses pembelajaran mengenai nilai dan norma yang berlaku pada saat berinteraksi, sehingga memunculkan kebiasaan dalam keluarga. Contohnya, kalian bisa lihat pada gambar. Semisalnya, kalian suka mencuci bersama ibu atau membantu ibu mencuci baju. Dan contoh lainnya, sebelum tidur, kalian sikat gigi bersama orang tua. Dan sholat berjamaah di rumah. Dan bentuk-bentuk kebiasaan kegiatan keseharian lainnya merupakan contoh aturan tidak tertulis yang dibentuk di keluarga. Berikutnya kita belajar tentang keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga begitu menggembirakan. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta kasih. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui dari mana silsilah keluarga kalian berasal? Bisa dilihat di bawah ini, merupakan contoh dari pohon silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga ini merupakan cermin dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajaratun yang bermakna pohon. Silsilah keluarga ini menggambarkan pohon yang terus bertumbuh dan berkembang melewati lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Pada slide ini ada contoh silsilah keluarga. Nah, di bagian atas ada kakek dan nenek dari ayah, ada kakek dan nenek dari ibu. Lalu dari ibu dan ayah kalian ada kalian dan saudara-saudara kalian. Berikutnya adalah peristiwa keluarga masa lampau. Kalian kelak akan menjadi orang tua, kakek, nenek, atau kedudukan keluarga lain yang akan diingat oleh generasi selanjutnya sebagai informasi sejarah. Artinya, kita akan menjadi sejarah bagi generasi berikutnya. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang
dengan melihat jejak-jejak seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kalian saat ini. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini dapat menggambarkan keterkaitan antara unsur-unsur sejarah. Yang pertama, manusia berperan sebagai pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau. Yang kedua, waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Dan yang ketiga, ruang menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. Melalui silsilah keluarga tersebut, dapat memberikan inspirasi, renungan ataupun keinginan yang kelak kalian rencanakan dan perlu diwujudkan karena ada unsur-unsur sejarah kalian dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu, unsur manusia pada masa lalu, unsur waktu dalam kehidupan mereka masing-masing, dan unsur ruang yang dapat menjadi landasan untuk bertindak di masa sekarang dan masa yang akan datang.